UTS, ulangan tengah semester. Ya, kalian pasti udah tahu apa itu UTS tuh ya. UTS itu ya ada ulangan, intinya ulangan yang ada waktunya sih ya. Ya, kayaknya semua orang suka sih. Ya beda gitu sama pelajaran. Dulu kayaknya pas kalian kecil gitu ya kan. Kalau lagi pelajaran itu nggak ada waktunya gitu kan. Waktunya itu selama semuanya udah kelar ngerjainnya. Ya, dulu itu cuman UTS doang yang ada waktunya. Kalau yang lain itu waktunya tergantung para pelajar. Selama pelajarnya itu udah selesai ya udah waktunya berakhir. Jadi waktu itu cuman waktunya berdasarkan pelajarnya udah selesai apa belum. Kalau udah selesai baru deh kayak dikumpul atau mungkin dicocokkan lah ya. Kalau di kelas 4 sih dicocokkan, tapi kayaknya kalau di kelas 1 ditumpuk deh. Ya, UTS pasti dulu kan mikirnya itu kayak serem banget. Lebih tepatnya pas kelas 1, karena kalian pas TK itu kan zaman-zamannya main. Pas kelas 1 harus udah mulai serius. Jadi karena kalian kayak masih bodoh, contohnya gua pas kelas 1 masih bodoh banget. Jadi ya kalian pasti dulu takut gitu sama UTS. Sama sih, gue juga takut. Ya tapi gue bakal ceritain dari yang pertama kali gue UTS. UTS gue pas itu pertama kali bukan di kelas 1, bukan di kelas 2, bukan di kelas 3, dan bukan di kelas gue yang sekarang. Kelas 4. Bukan tiga-tiganya, bukan empat-empatnya ya. Nah, pertama kali gue UTS kalau nggak salah itu pas TK. Gak manuk akal kan? Gak manuk akal kan? UTS pas TK? Gak tahu sih, iya ada ada apa nggak UTS pas TK? Tapi kayaknya sih nggak ada deh. Apa cuman TK Pertiwi aja ini yang aneh. Jadi TK gue tuh di TK Pertiwi cuy ya pas tuh. Mungkin ada yang pernah TK di situ? Ya mungkin teman gue mungkin nonton video ini terus call di TK Pertiwi. Ya intinya TK gue itu ya di TK Pertiwi lah. Ya tetap gitu, gak manuk akal. TK udah UTS, gimana ceritanya? Sebenarnya UTS pas TK itu UTS pas TK itu nggak serem, karena UTS pas TK itu ya kayak UTS normal pada umumnya, cuman bedanya pelajarannya bukan pelajaran sih, ulangannya itu gambar. Ya kita cukup mewarnai gambar di buku, terus ya udah gitu doang. Cuman ya kalau gak salah dulu itu ada waktunya dulu. Jadi gue panik dulu, gue dulu takut banget. Walaupun ujungnya gue berhasil gitu kan. Ya gue berhasil pas itu. Nah sekarang kita beralih ke UTS paling mengerikan, bukan sih ya? Yang dulunya kita pasti selalu mikirnya itu serem banget gara-gara ada waktunya. Iya gara-gara ada waktunya. Nah jadi kan UTS itu ada waktunya ya kan. UTS kan ada waktunya. Dan dulu gue itu kalau ngerjain soal aja udah lama banget karena selalu 10 soal. Ini apalagi lebih dari 10, gue ngerjainnya lama. Paket lengkap jadinya. Ya gara-gara itu gue sangat panik pas UTS. Ya pas di hari-hari UTS gitu, pas awal UTS itu tuh gua pengen banget belajar biar setidaknya itu kayaknya bagus gitu, tapi tetap gitu nggak belajar. Ya bocil gamer nggak mau belajar pas masa TK-TK cuma main kan. Ya jadi pas itu kita itu cuman apa ya? Oh ya, kita itu ngerjain soal lebih dari 20. Gua panik kan? Gua panik jadinya. Lebih dari 20, lebih dari 10. Ini sih 20 ya. Tapi tetap gua bisa jalanin UTS-nya dengan lancar. Dan lagi gua pengen jelasin ulangan lagi ya, tapi bukan UTS, ulangan biasa. Nah, gua sebenarnya gak suka gitu adanya ulangan biasa. Kenapa gitu harus ulangan biasa dulu? Kenapa gak langsung tengah semester? Kan jadi lebih cepat naik kelas gitu.
Nah gue tuh benci banget tentunya karena ya sia-sia gitu, kita ulangan seminggu taunya kayak pelajaran biasa doang. Kita kayak cuman diuji gitu cuy. Jadi ya sampah, ngeselin gitu. Kita kayak cuman diuji tapi nggak naik kelas. Itu tuh kayak ngeselin banget, sia-sia dong kita jadi belajar. Ngapain belajar kalau nggak naik kelas? Itu menurut gue sangat gak berguna. Kayak cuma buat ngetes ilmu doang gitu, tapi nggak naik kelas. Ya gue tahu lu pada pasti kebanyakan juga nggak setuju itu pasti sama hal ini, tapi mungkin sebagian setuju kayaknya, walaupun nggak semua sih ya. Gue tuh ya kesel banget gitu ya kan sama yang namanya ulangan biasa, karena udahlah ngerjain susah nggak naik kelas, nggak turun kelas juga sih. Bisa turun kelas nggak sih ya? Maksudnya itu kayak nunggak, kayak kita nunggak gitu. Terus di kelas 4, terus adik kelas kita udah kelas 4 juga, jadi kita bareng mereka. Rasanya itu udah kayak begitulah rasanya. Dan rasanya itu kayak sakit banget coy. Kita udah belajar capek-capek tapi nggak dapet kelas baru, cuman kayak belajar dan dapat ilmu baru doang kita, tapi nggak dapat imbalannya. Ya nggak dapat kelas baru, nggak naik kelas kita. Nggak nunggak juga sih, tapi ya tetap aja gitu ngeselin. Kita capek-capek belajar nggak dapat. Ya gue pernah tuh ya pas gue kelas 3 SD pas itu gue pernah ulangan tengah semester. Bukan tes, ulangan biasa. Gue kira awalnya itu udah ulangan tengah semester, jadi oke, abis ini gue langsung naik ke kelas 4 pas gue kelas 3 ya. Tapi pas dia seminggu, mana ulangan akhirnya itu bahasa Jawa. Ngeselin banget, masih kita gak naik kelas gitu. Dan ada satu momen juga yang ngebuat gue panik selama gue kelas 3 dan ada ulangan biasa ini. Nah jadi dulu pas gue kelas 3 ulangan biasa ini kita bakal pulang, jadi bisa pulang awal gitu kan. Kita bisa pulang awal kalau kita udah nyelesain tugasnya, udah nyelesain ujiannya, udah nyelesain ulangannya gitu, kita udah bisa pulang. Tapi harus diteliti dulu. Dan biasanya gue pernah pas itu disuruh diteliti dulu sebelum ngumpul, dan gue pura-pura udah neliti dan gue langsung pulang. Dan gue itu berpikir gitu, kalau guru gue lihat kalau soalnya banyak yang salah, mungkin gue bisa dipanggil lagi ke kelas dan disuruh ngerjain ulang mungkin ya. Dan gara-gara itu tiap kali gue udah pulang, gue langsung lari ngebut gitu ke gerbang, langsung keluar sekolah. Dan gue langsung mikir kalau guru gue itu ngejar di belakang gitu, gara-gara pas ngeliat ulangan gue itu, kertas ulangan gue itu banyak yang salah. Dulu gue sering banget kayak gitu, gue sampai panik gitu. Gue sampaikan dulu itu ya, gue nggak berani ngumpul sendiri. Jadi taktik gue itu pura-pura pas-pasan selesai ulangannya sama satu orang, entah siapa, mau cewek cowok. Gue nggak peduli mau dia bodoh mau dia pinter, gue nggak peduli. Yang penting gue itu nggak salah sendiri, setidaknya lah gue nggak salah sendiri ya, setidaknya begitu. Jadi kalau misalnya kita dipanggil lagi ya nggak apa-apa, kan ada dia temen juga, ada yang sama nasibnya jadinya kan ya. Jadi gue pengen gitu, gue tiap hari semenjak pikiran gue yang begitu, gue tiap hari itu gue tiap hari selalu nungguin orang yang selesai gitu baru gue kumpul dulu ya, karena gue pengennya kalau setidaknya kita dipanggil lagi, kayaknya sih kalau salah kita nggak salah sendiri, jadi orang lain juga salah. Jadi kita nggak malu sendiri, orang lain juga malu sendiri dong. Orang lain juga malu, kita juga malu. Kan nggak banget kalau kita doang yang malu. Apalagi kalau misalnya kita 2 orang udah pulang tuh ya, terus 1 orang dipanggil gara-gara ada satu yang belum selesai, jadi harus ngerjain ulang pada mau pulang.
Dan itulah tentang ulangan-ulangan ya yang pernah ku alami, dan ulangan tengah semester UTS itu yang paling mengerikan, dan ulangan biasa itu yang paling menegangkan cia. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai goodbye, thanks for watching. Jangan lupa subscribe cuy.